Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mereview tugas kami, yaitu model pembelajaran dalam film Tiga Idiots, untuk memenuhi tugas strategi media dan pembelajaran. Berikut nama-nama dari kelompok kami, kelompok 5. Yang pertama itu ada Hamzah Kurniawan dengan NIM 150361901. Lalu ada Gustiawan Walhamdi dengan NIM 150361904. Lalu ada saya sendiri, Denny Hartanto dengan NIM 150361941. Lalu ada Ageng Prastiawan dengan NIM 150361937. Lalu ada Tirta Reksa dengan NIM 150361904. Dan yang terakhir ada Bang Johannes Geraldi Pujantu dengan NIM 15036222080. Oke, di sini langsung saja saya mulai untuk pembahasan review model pembelajaran dalam film Tiga Idiots, yang dimana film Tiga Idiots ini merupakan salah satu film Bollywood terbaik bertemakan drama komedi, yang menceritakan tentang tiga orang sahabat berstatus mahasiswa di salah satu perguruan tinggi terbaik di India. Untuk fakultasnya, dia fakultas teknik jurusan mesin. Di dalam film ini tidak hanya mengulas tentang drama komedi saja, namun juga memperlihatkan bagaimana persahabatan yang sebenarnya yang dialami oleh tiga orang sahabat tersebut. Untuk film ini disutradari oleh Vidhu Vinod Chopra yang diangkat dari novel Five Point Someone karangan Chetan Bhagat, menceritakan tentang bagaimana kehidupan dan kebiasaan belajar mahasiswa ICE. Film drama komedi ini dirilis pada 25 Desember 2009. Ini menceritakan model pembelajaran di ICE yang mengutamakan prestasi akademik dan hafalan. Sang direktur ICE, Dr. Viru Sastra Budi, diperankan oleh Boman Irani, mengejut para mahasiswanya untuk bisa berprestasi dengan baik. Sang direktur berprinsip, prestasi akademik akan menghasilkan kesuksesan dengan indikator diterima di perusahaan besar. Lalu, film Three Idiot ini mengkritik tiga hal praktek pendidikan yang mungkin juga terjadi di Indonesia. Yang pertama itu ada mengkritik rezim kompetensi atau rezim prestasi akademik yang mengabaikan bakat dan potensi siswa. Lalu yang kedua itu mengkritik sistem pendidikan yang mengedepankan pencapaian kompetensi yang harus dimiliki siswa tanpa mengembangkan sisi kemanusiaan dan karakter dan religius siswa. Dan yang terakhir itu mengkritik kecenderungan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya karena tujuan mendapatkan ijazah, agar anaknya mudah mendapatkan pekerjaan. Dan tentu setelahnya lulus kuliah. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya lanjutkan. Terima kasih. Ini dari film ini menceritakan tentang suasana lingkungan pendidikan yang pembelajarannya based on book saja. Jadi di pembelajaran di sana belajar tergantung pada buku, tidak mempunyai referensi lain, kan? Tidak menggunakan media lain selain itu. Nah, oleh karena itu menurut saya model pembelajaran yang tepat untuk kasus ini adalah project based learning. Dan adapun rujukan menurut Surya tahun 2018, rendahnya kreativitas dan hasil belajar siswa disebabkan karena kurangnya wadah untuk mengekspresikan dan berpendapat sesuai dengan kreativitas masing-masing anak. Oleh karena itu, guru perlu menciptakan inovasi kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan mendorong anak untuk mampu mengekspresikan idenya. Adapun rujukan lain menurut Rozikin tahun 2018 juga menyatakan bahwa salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan minat belajar dan keterampilan proses sains siswa adalah model pembelajaran berbasis proyek ini. Model pembelajaran ini lebih mengarahkan peserta didik untuk lebih aktif dalam pembelajaran dan guru akan menjadi fasilitatornya. Boleh ke bawah atas sedikit. Sebagai fasilitator, guru cenderung pada persiapan awal sebelum pembelajaran seperti media, perangkat pembelajaran, dan hal yang diperlukan dalam pembelajaran agar pembelajaran ini bisa efektif dan tepat sasaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gustiawan Walhamdi. Eh, Selanjutnya, perilaku guru terhadap siswanya sangat besar pengaruhnya dalam proses belajar mengajar, karena perilaku yang ditunjukkan sangat menentukan keberhasilan belajar siswanya. Seorang guru sebagai pendidik atau pelatih merupakan faktor penentu dalam keberhasilan setiap proyek pendidikan. Oleh karena itu, segala pembahasan tentang pembenahan kurikulum, perolehan bahan ajar, dan kriteria sumber daya manusia yang dihasilkan oleh kegiatan pendidikan selalu ditujukan kepada guru. Hal ini menunjukkan betapa signifikan yaitu pentingnya kedudukan guru dalam dunia pendidikan. Mengajar lazimnya didefinisikan sebagai serangkaian interaksi antara orang yang
berperan selaku guru dengan orang yang berperan sebagai murid, yang tujuannya untuk mengubah keadaan kognitif efektif dari murid tersebut. Perilaku seorang guru sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan yang diperoleh oleh muridnya tersebut. Karena seorang 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 guru tidak terbatas hanya pada proses belajar mengajar. Tujuan pendidikan yang seharusnya mampu memandang manusia sebagai makhluk yang bebas, dan juga pendidikan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Cita-cita pendidikan sebagai proses perjuangan manusia dalam usaha kritis dan membebaskan, maka tidak lepas kaitannya dengan proses sosial masyarakat, karena pendidikan diselenggarakan di tengah kehidupan masyarakat tanpa memahami karakteristik pertumbuhan dan perkembangan masyarakatnya. Pada dasarnya, pendidikan mempunyai tujuan sebagai proses pendewasaan. Mengutip apa yang dikatakan oleh Paulo Freire, di mana pendidikan adalah upaya untuk memanusiakan manusia, bukan malah sebaliknya. Pendidikan dapat dirancang untuk percaya pada kemampuan diri pribadi yang pada akhirnya menghasilkan kemerdekaan diri. Namun realitanya, banyak hal yang masih belum mendekati pada apa yang menjadi cita-cita dalam pendidikan. Pada hakikatnya, mempunyai makna kebebasan juga seperti dalam film Three Idiots yang menampilkan wajah dari pendidikan yang bebas. Pendidikan selanjutnya mempunyai makna sebagai proses pencarian jati diri sebagai manusia. Film Three Idiots juga memandang pendidikan sebagai kebebasan manusia dalam menjalani kehidupan menuju kesuksesan. Adapun tujuan pendidikan yang ditampilkan secara garis besar adalah untuk mencapai kesuksesan dari kesempurnaan proses pencarian jati diri sebagai manusia bebas. Secara umum, film ini menampilkan tentang kebebasan berpikir, kebebasan menentukan masa depan, serta kebebasan mendapatkan pengetahuan. Kebebasan berpikir dimaknai sebagai kreativitas yang selalu mendapatkan tempat di mana seharusnya disalurkan. Kebebasan menentukan masa depan dimaknai sebagai kebebasan manusia dalam memilih dan menentukan keinginan atau cita-citanya tanpa mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain. Manusia yang bebas menentukan masa depannya pada intinya adalah mencari kebahagiaan. Kebebasan mendapatkan pengetahuan pada dasarnya di dalam film ini melihat pengetahuan berada di mana-mana dan didapatkan kapanpun dan dimanapun. Kemudian manusia secara bebas dapat mendapatkan pengetahuan tersebut. Sekian review atau Ya, keterkaitan antara film tambahan. Three Idiots dengan pembelajaran yang diterapkan pada Ya, film ada tersebut. tambahan dari saya bahwa sesuai dengan diskusi dari kelompok kami, film The Idiot ini hanya berpusat pada teacher self-centered, yaitu pendidikan yang berbasis pada diri, di mana pada film tersebut para murid-muridnya sangat 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 takut kepada dosennya tersebut, sehingga mereka hanya memuja-muja dosennya agar mendapatkan nilai yang bagus. Kemudian pada metode pembelajarannya menggunakan metode setelah review menggunakan metode menghafal, di mana menghafal tersebut jika dilakukan menghafal maka maka jika soal-soal tersebut dan materi-materi tersebut itu, maka siswa-siswa yang melakukan kegiatan pembelajaran tidak dapat memahami ilmu, jadi hanya sekedar menghafal saja. Jadi dari kelompok kami setuju jika dilakukan metode pembelajaran berbasis proyek, di mana pembelajaran tersebut tidak hanya terpusat oleh guru, tapi juga murid-murid juga ikut berperan aktif dalam melakukan pendidikan pada kegiatan belajar mengajar. Apakah teman-teman tambahkan lagi? Dari saya cukup. Baik, jika sudah cukup semua, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga enjoy untuk menonton videonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.